Bapak Ibu, hari ini langsung ya saya melanjutkan tadi langkah pembukaan dan langkah pertama kedua sudah beres di sesi 12 ini ya, tentang pencegahan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Nah, saya di sini akan melanjutkan langkah 3 ya, langkah 3 sesi 12 terkait dengan pencegahan, penelantaran dan eksploitasi ya. Nah, langkah 3 ini yang akan kita bahas bareng-bareng ya untuk saat ini, yaitu tentang contoh-contoh penelantaran ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan penelantaran, karena di pembukaan dan yang lainnya sudah dibahas ya terkait dengan penelantaran. Nah, sedikit saya ulas kembali ya terkait dengan penelantaran. Apa itu sih penelantaran? Kita lihat di sini ya pengertian penelantaran anak. Penelantaran anak yaitu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani maupun sosial ya dari klip chat ini. Nah, di sini anak-anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Nah, ini sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79. Nah, itu terkait dengan penelantaran. Nah, untuk memulai sesi ini ya, Bapak minta Bapak Ibu nanti bagi 2 kelompok ya. Kebetulan di sini sudah pas nih untuk 2 kelompok. Nah, ada kelompok 1 ya dan kelompok 2 ya. Nah, Bapak bagikan dulu kertasnya untuk nanti ditulis ya. Kelompok 1 tadi ya, kelompok 2. Nah, kelompok 1 Ibu Fatia dan Ibu AA ya, kelompok 2 Ibu Nia dan Ibu Ade ya, Ibu Soleh. Nah, apa sih yang harus dikerjakan, apa yang harus didiskusikan dari masing-masing kelompok, baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Di situ kebetulan sudah saya tulis ya, apa saja contoh-contoh penelantaran yang sering terjadi. Ayo, Ibu tulis, Ibu diskusikan nih berdua masing-masing kelompok. Apa saja contoh-contoh penelantaran yang sering terjadi, yang pernah terjadi di lingkungan Ibu, di lingkungan rumah terhadap si anak. Silakan contohnya ditulis, ayo didiskusikan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya. Contoh penelantaran yang sering terjadi atau bahkan yang pernah Bapak Ibu lihat di lingkungannya. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Biarkan anak nangis. Pak, ininya nggak ada, Pak. Pulpennya? Iya, Pak. Waduh, Aduh, pulpennya nggak Pak. ada ya. Kalau di nanti ya nunggu kelompok 1 dulu nih. Kelompok 1 sudah selesai belum ya? Nanti kalau kelompok 1 sudah selesai, nanti bisa lagi ya? Ya. Oke, bisa lagi. Udah beres, Pak. Udah beres kelompok 2 udah? Ya. Oke, kelompok 2 sudah beres. Kita tunggu ya bentar ya kelompok 1. Lama. Buang ngobrol terus. Iya. Mungkin kelompok 1 ini lagi memikirkan dulu ya. Serius kayaknya kelompok 1 ini. Masih ada lagi, ayo silakan ditunggu. Waktunya masih ada, tenang aja kelompok 1. Sudah beres? Sudah beres kelompok 1 ya? Sudah. Oke, ini hasilnya ya dari kelompok 1, yaitu Ibu Fatia dan Ibu AA ya. Kelompok 2 ya, Ibu Nia dan Ibu Ade. Oke, nah untuk berikutnya masing-masing kelompok perwakilan ya di sini nih untuk mempresentasikan hasil diskusinya apa saja. Oke, kita serahkan dulu ya ke kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya apa saja contoh-contoh penelantaran yang pernah terjadi
di lingkungannya. Silakan, siapa yang mau mewakilkan? Oke, Bu Atia silakan di sini. Depan Pak. Iya, boleh. Sini aja. Atau mau dibacakan aja? Sini Oke, aja. ya udah. Gimana? Silakan. Apa saja contoh-contoh penelantaran yang sering terjadi? Yang pertama itu membiarkan anak menangis terus-menerus. Membiarkan anak menangis. Oke, Kedua, terus membiarkan anak tidak sekolah. membiarkan anak tidak sekolah. Ketiga, membuang anak. Membuang anak. Oke, Buang betul. anaknya pakai Tapi tali. betul ya, itu juga bagus Bu ya. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Mantul. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Hasil diskusinya bagus sekali. Bagus Nah, sekali. sekarang kita ke kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikannya? Bu Ade. Silakan presentasikan hasil diskusinya apa saja. Contoh Siapa? penelantaran. Yang Iya. pertama putus sekolah, Pak. Putus sekolah. Iya. Putus sekolah, Pak. Tidak dilanjutkan ya, Pak ya. Oh gitu ya. Iya, yang Terus kedua mm, kekerasan fisik, Pak. kekerasan Iya. fisik. Contohnya apa itu? Bu Ade? Digebuk gitu, Oh, apa gitu. digebuk, dipukul gitu Iya, ya. Oh, gitu, dianiaya lah. dianiaya. Oke, terus Pelecehan seksual, pelecehan Pak. seksual. Iya, Oh, Pak. Oke, oke. Iya. Nah, bagus ya. Jadi kelompok 2 juga tadi sudah mempresentasikan ada putus sekolah, kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2 sudah mempresentasikannya. Nah, sekarang kita lihat flip chartnya nih. Bapak jelaskan, tadi kan sudah sebagian besar sudah tahu apa contoh-contoh penelantaran. Apa contoh-contoh dari Pelantaran penelantaran tangan. anak. Nah, kita lihat contoh-contoh yang banyaknya nih dari flip chart 03. Apa aja? Yang pertama, boleh ada yang mau membacakan sendiri? Tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Oke, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Bu tuh ya, jangan sampai ibu ngasih makan anak itu lagi Lagi, tempe. Ya, Tahu. iya, tempe lagi, tahu lagi, Genyer. tempe lagi, tahu lagi. Jadi anak juga harus dikasih makanan yang sehat, aman dan bergizi. Gizi. Yang kedua, Tidak diberikan. tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang Layak. layak. Banyak kan Bu, Pak, kalau kita lihat misalnya di kampung-kampung di mana anak-anak bermain hanya menggunakan kolor saja, hanya untuk pakaiannya compang-camping dan yang lain-lainnya ya. Padahal itu anak waras ya, bukan anak gila. Tapi terkadang ibu orang tuanya itu lalai ya untuk memberikan Kurang kasih sayang kali Pak. iya. Kurang duit, Pak. Yang Itu salah jelas kurang satunya. duit. Itu salah satunya ya. Yang ketiga, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Anak-anak dikekang di rumah aja, nggak boleh main ke sini ke sana. Padahal kan usia anak itu adalah usia Bermain, bagi KB. anak, ya. Kelompok bermain. Nah, tidak diizinkan sekolah. Nah, ini juga termasuk ya. Tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Anak. Nih, ibu-ibu yang suka malas ke posyandu, itu juga termasuk ya. Tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukuran tinggi badan. Nah, ini pasti banyak nih di kelompok Iya. ini nih. Iya Pak. Ya kan? Hmm. Nah, itu. Kemudian tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak Iya. sakit. Bener nggak? Benar. Ada berarti, Mbak. Itu Ada. berarti Ibu Ade juga Waduh, melakukan penelantaran. Bu Itu nggak Ade, Pak. boleh. Ya, nggak boleh ya. Ya, Gitu. Pak, nggak boleh. Kemudian- Pak, siap. Tidak mendukung pendidikan Mana? anak bisa bodohkan mau sekolah di mana, sekolahnya bolos atau enggak kayak gitu ya. Tidak memberikan kasih sayang. Nah, ini nih, tidak memberikan perhatian, tidak mendengar pendapat Orang. anak ya. Pendapat Kumaha anak. orang tua, anak mau berpendapat dilarang ya, mentang-mentang anak katanya nggak boleh ngomong ini ngomong itu, padahal anak juga perlu pendapatnya juga perlu didengar. Apresiasi, Itu betul ya. Tidak memberikan perhatian. yang ini Tidak tidak beri memberikan kesempatan kesempatan beribadah. beribadah ya. Jadi anak nggak disuruh beribadah, dibiarkan saja, nggak disuruh untuk ngaji dan yang lainnya ya. Tidak mengenal nilai-nilai baik dan buruk. Nah, ini nih
anak-anak yang tidak mengenal baik dan buruk berarti itu adalah cermin dari orang tuanya yang tidak mendidik, tidak mengajarkan untuk menghargai orang atau berhubungan dengan orang lain, ditinggal sendiri. Nah ini kadang anak banyak ya yang tinggal di rumahnya sendiri, orang tuanya kemana, ibunya kemana, ayahnya kemana, anaknya sendirian di rumah. Itu ada yang seperti itu. Iya, Pak. Kemudian didiamkan dalam kurun waktu tertentu, ya, tidak dipedulikan, dan banyak yang lain contoh-contoh dengan contoh yang tadi yang sudah ibu bapak buat ya dalam kelompok diskusi tadi. Itulah ya. Selain itu juga nanti ibu bisa buka di buku pintarnya halaman 336 ya, terkait dengan penelantaran anak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, cukup ya untuk penelantaran anak. Oke, nah jadi di sesi 3 ini hanya sampai sini ya. Nah nanti untuk langkah keempatnya, cara mencegah penelantaran nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya. Hai, iya. Aing main bola. Dengar cuy.